Prabowo kepala negara, bukan kepala saya. Nah, saya tanya lagi nih. Gubernur kepala kamu bukan? Bukan lah. Nah, kenapa kamu bisa bilang bukan? Ya karena dia kepala saya ini. Gimana? Karena Udah mulai bingung karena dia. terstigma kepalanya kamu bahwa arti kepala adalah organ tubuh kan? Nah, kalau saya bilang arti kepala pemimpin boleh nggak? Boleh. Boleh. Untuk menunjukkan gini, kata Rob saya mau bilang Tuhan dan saya mau bilang pemimpin boleh nggak? Ya boleh, memang itu artinya. Boleh. Itu jadi masalah. Gini, Iya, Ji. masalahnya Besok, kenapa kalian ketika kamu membeda-bedakan? Besok ketika kamu debat, jangan Rob katakan, apakah Nabi Muhammad ilah? Nah, itu kamu ilah bisa juga bukti. dia juga Juga ilah juga. Nah, kalau ilah, Saya bisa buktikan ini bahwa saya Muhammad nggak itu akan ilah. bilang. Buktikan. Kalau Nabi Muhammad ilah, silakan. Iya, Kalau kita ilah, oke. definisikan dulu pengertian ilah itu apa. Pengertian ilah Tuhan yang disembahkan. Maksudnya deskripsikan dulu, deskripsi. Saya nyembah ini ilah bagi saya. Saya nyembah korek nih, ini ilah bagi saya. Udah. Jadi ilah itu bisa apa saja kan? Apa saja Sesuatu yang kamu apakan sehingga itu menjadi ilah. yang saya sembah. Berarti begini-begini sama korek. Tergantung. Saya ingin buktikan bagaimana sistem penyembahannya. Mungkin saya mau korek. Itu penyembahan versi saya. Atau saya mau sujud-sujudin ini korek. Penyembahan bagi saya. Kalau Sama seperti mengilah, apa? kalau hawa nafsu bisa jadi ilah nggak, Daman? Jadi ini apa namanya itu? Kamu tahu tasbihat nggak? Seperti contoh gini, Edis bagaikan seorang singa bagi kekristenan. Itu namanya tasbihat, Dis. Oke? Sekarang gini, tasbihat dengan Tuhan ketika ada kata-kata misalnya di dalam Al-Qur'an yang kamu bawa itu tadi kan, orang menuhankan hawa nafsunya, itu menunjukkan apa? Ada kata-kata yang sifatnya tasbihat. Bukan Dimana gini. apa? Dia terlalu Ini kita mendengarkan agak serius kata-katanya. dikit nih, Daman nih. Kita agak serius dikit nih. Kita agak serius. Jangan ngomong yang lain dulu gini. Tolong kamu berikan pengertian, pemahaman kepada umat muslim. Apa itu pengertian ilah? Pengertian ilah, ini bukan Allah ya, tapi ilah ya. Oke. Pengertian ilah, orang ketika ditanya tentang kata-kata Tuhan, mereka akan mengatakan apa? Pencipta yang diciptakan, yang tidak diciptakan. Oke. Menunjukkan bahwa itu definisi masih sangat, kalau bahasa mantiknya masih belum munakis. Arti masih belum munakis. Pencipta yang tidak diciptakan, buktinya ada umat-umat yang menyembah sesuatu yang diciptakan. Jadi arti daripada kata Tuhan adalah apapun yang ingin disembahkan. Contoh, saya menyembah korek, ini Tuhan bagi saya. Oke, saya nyembah mesin cuci, itu Tuhan bagi saya. Anda menyembah Yesus, maka itu Tuhan bagi Anda. Oke, jadi itu esensi kata Tuhan. Sekarang gini. Agak nggak nyambung. Kita bahas ilah kok lari ke Tuhan. Sekarang ini. saya balik. Kira-kira definisi Tuhan yang Edis mau gimana? Bukan, kita nggak ngomongin Tuhan, ilah. Dari tadi kita ngomong ilah itu loh, tapi kok artinya ganti-ganti. Tuhan. Enggak, Edis jangan tahu padanan diterjemahin. kata nggak? Contoh gini. Jangan diterjemahin. Enggak usah hand. sekarang gini. Coba Gini, kita Edis, hand padanan katanya apa? Dalam bahasa Indonesia, hand, tangan. Oke. itu terjemahannya. Ya udah, ilahun padanannya Tuhan. Kita nggak ngomong padanan, kita ngomong makna. Makna, tahu nggak bedanya Ya udah, makna sama terjemahan? maknanya segala sesuatu yang disembahkan. Ah, sekarang saya bantu. Oke. Gini, Oke. Al-Quran kan menyebutkan adanya orang-orang yang menjadikan hawa nafsu mereka sebagai ilah mereka. Betul nggak? Ya. Apakah mereka begini-begini? Oh, hawa nafsuku. Atau, ya hawa nafsu, tolong hari ini bisa supaya saya dapat THR. Apa gitu maksudnya? Menjadikan hawa nafsu sebagai ilah. Oke. Itu, seperti itu. Menjadikan hawa nafsu sebagai ilah itu. Tidak. Nah iya, terus gimana? Terus Oke, gimana? kalau misalnya gini, orang merajakan Tuhannya, apa dilantik uang? Bagaimana? Saya merajakan uang. Kamu ya, sifatnya kamu itu suka kali merajakan uang yang kamu dapat. Apakah saya lantik adakan pemilu untuk uang jadi raja? Mantap. Nah ini baru keren. Kayak gini baru kita diskusi, Daman. Mantap. Apa? Artinya ilah adalah apapun itu. Apapun Iya. atau siapapun yang merajai hidupmu, yang berdaulat Bukan atas merajai, hidupmu. Edis.
Sejak terus apa kapan saya lagi bilang diganti merajai? lagi? Tadi bilang merajai? buat uang Kan jadi saya buat rajanya. padanan. Sekarang Gini, ganti gini. lagi. Gimana sih? Saya sebutin kata Dis. Saya sebutin kata ke Edis. Oke. Kamu Dis, kenapa kamu merajai uang yang kamu dapat? Maksud di situ apa? Kira-kira? Karena saya membuat diri saya ini diatur oleh uang. Tujuan utama hidup saya uang, segala sesuatu uang. Artinya uang mengendalikan hidup saya hanya untuk uang. Membuat uang itu berdaulat atas diri saya, begitu maksudnya. Oke. Sekarang daripada esensi menuhankan nafsu. Gimana? Jangan menuhan gini, kita bicara dulu. Ilah adalah apapun. Biar dapat padanan. Biar dapat Iya, biar kita dapat padanan. gini. Ilah adalah siapa atau apapun atau Yang siapapun yang mengendalikan hidupmu, menguasai hidupmu, yang menjadi raja di hidupmu, yang kepadanya Anda takluk, patuh, tunduk. Setuju nggak? Itu definisi ilah. Itu definisi dari siapa? Enggak, saya tanya, kamu setuju atau tidak? Itu definisi ilah. Oke, Dis, ilah padanan katanya Tuhan. Saya nyembah korek nih hari ini misalnya. Nah, Ini saya nyembah tanya korek. itu gimana? Ya, Enggak, saya tanya Dis. itu dulu, Daman, biar nggak kemana-mana kita diskusinya. Enggak. Ini saya hari ini nggak nyerang loh. Saya cuma jelasin kayak Dis. Jadi Dis, ini contoh nih, ya. Kalau Anda membuat satu definisi yang seperti itu, wajib tunduk dan patuh, ya. Saya nyembah korek nih, kira-kira korek ini bilang ke apa saya sehingga saya bisa tunduk kepada dia? Karena arti kata tunduk ketika ada perintah, ketika ada kata larangan. Kira-kira korek ini ngelarang saya apa dan ngemerintahin apa? Silakan Dis. Ya kalau kamu percaya bahwa korek itu memiliki khasiat sesuatu, korek ini jangan dibawa ke WC Tadi gitu. definisi Itu maksudnya. Edis yang ditaati, yang ditunduki itu kan definisi Edis saya terima. Bukan hanya definisinya sekedar Edis. itu. Nggak hanya sekedar itu. Dah, bukan sekedar karena itu. Oke, apa lagi yang dimau Dis? Baik, gini. Ilah adalah apapun atau siapapun yang mengendalikan hidupmu, yang kamu takluk kepadanya, yang kamu mengikutinya, yang kamu utamakan di atas segala sesuatu, yang kepadanya dirimu dikontrol atau dikendalikan. Oke. Saya ilahkan korek, dia kontrol apa buat saya? Ya kamu nggak tahu, kamu mengilahkan korek gimana caranya? Saya nggak tahu, nggak ada contohnya. Saya nggak melihat Arti contohnya. ilah tadi gini. Contoh gini. Orang paganisme Quraisy dulu nyembah berhala, mengilahkan. Dikatakan kata ilah terhadap Tuhannya. Oke. Orang yang Majusi menyembah api, mengilahkan Tuhannya. Sekarang gini, definisi Edis, yang ditaati, yang kamu dikontrol oleh itu. Kira-kira orang yang nyembah patung itu kontrol apa buat dia? Baik. Karena begini, tidak sesederhana itu. Contoh ya. Oke. Orang-orang Quraisy atau orang-orang penyembah patung percaya bahwa patung itu hidup. Dan patung itu punya perintah-perintah. Contohnya, patungnya tidak boleh misalnya harus disirami bunga pada malam-malam tertentu. Artinya mereka mempercayai bahwa itu perintah dari sang patung itu. Oke, mereka mempercayai itu perintah dari sang patung. Berarti menunjukkan ada orang yang memfatwakan itu kan? Enggak tahu Artinya masalah apa? itu. Ada orang yang Masalah mengatakan itu enggak tahu. dulu patung ini pernah gini-gini sehingga kalian harus ikut. Dulu Iya, ini api artinya pernah begini. gini-gini sehingga kalian pernah ikut. Iya, Gitu. artinya begini. Oke. Artinya dia membuat hidup dia itu mengikuti apa kata yang diilahkan dia itu. Contohnya patungnya bilang, patung Mengikuti ini. kata yang dia ilahkan. Kira-kira patung ngomong apa ke dia? Justru Apa yang karena diikuti itu dari patung itu sebenarnya nggak bisa bicara, tapi mereka meyakini itu. Menunjukkan ada orang yang mengatakan ini patung Tuhan. Kita nggak bahas dan ini orang yang patung ngomongin itu. perintahkan gini dan perintahkan gitu, ya kan? Apakah Karena mereka patung nggak percaya bisa bahwa ngomong. itu orang yang ngomong? Ya udah, ini patung kan? Ini patung kan nggak ngomong nih. Ini patung nggak ngomong nih. Yang ngomong orang nih kan? Oke, ini orang Nggak ngomong. tahu. Masalah yang ngomong itu orang, mereka nggak meyakini itu. Mereka meyakini bahwa patung Bentar, itu nggak tahu asal usulnya. Itu kan karena kebodohan keluarga mereka. Gua, sabar. Biasa, lebaran. Keluarga gua, sabar. Nah, alasan mau Sabar, kabur. keluarga gua. Sabar, keluarga gua. Daman mau kabur, teman-teman. Jadi mereka ini akan mengeles Nggak, dengan nggak berbagai kabur, macam sabar. cara. Mereka akan mengeles dengan berbagai macam cara. Untuk apa? Untuk mereka ngeles bahwa Muhammad itu memang ilahnya mereka. Dis, sekarang gini. Kalau seandainya kita naikkan 1.000 orang di tempat saya, 1.000 orang di tempat Anda. Kalau Anda mengatakan Yesus bukan Tuhan, mereka marah kan? Oke. Sekarang pertanyaan saya, Dis,
kenapa ketika saya bilang Nabi Muhammad bukan Tuhan, umat muslim gak ada yang marah? Kenapa gak marah? Baik. Mau saya jawab? Oke, silakan. Kamu tahu nggak argumentum et populum? Apa itu? Ya, ini kalau bahasa kerennya itu istilahnya appears to popular, ya kan? Artinya argumen itu dianggap benar karena banyak orang meyakini itu benar. Itu nggak bisa pola pikir, itu logical fallacy, kayak catatan berpikir. Kalau memaksakan sesuatu yang tidak dipercaya, logical fallacy nggak kira-kira? Bukan, kita nggak membicarakan Ya mengenai kan yang tadi logical fallacy dipercayai. kamu bilang, karena nggak, saya paham maksudnya. Karena udah terlanjur dibilang Nabi Muhammad bukan Tuhan, tapi sebenarnya adalah Tuhan, maka dipercaya karena banyak yang ngomong seperti itu. Saya terima. Oke. Saya tanya, meyakinkan sesuatu yang tidak diyakini, kira-kira logical fallacy nggak? Nah, sekarang saya tanya sama, itu logical fallacy juga. Logical fallacy juga. Contoh, sebagai contoh. Nah, sebagai contoh. itu gimana cara kita perdebatkan? Itu gimana? Makanya begini, biarlah Quran itu mendefinisikan dirinya sendiri. Nggak boleh Oke, orang Islam definisi. harus Quran itu yang mendefinisikan dirinya, sama seperti Bible. Walaupun semua orang Kristen ini semuanya mengatakan bahwasanya Yesus itu Tuhan yang benar. Apakah berarti Yesus itu Tuhan yang benar menurutmu? Apa namanya itu? Orang Kristen. Ya udah, itu keimanan mereka kan. Iya, Sama seperti makanya orang saya nyembah bilang mesin cuci kan. kebenaran itu Sekarang gini, tidak di ditentukan antara dari semua banyaknya beragama. orang yang mengatakan itu benar. Gimana sih? Oke. Di antara semua beragama, ini aku terangin ya secara filsafat ya. Secara semua beragama, apapun yang mau disembah boleh, gak jadi masalah. Tapi cuma satu jadi masalah. Pantaskah disebut Tuhan? Itu doang. Itu Kita ranah jadi akal. lari kemana-mana sih, Daman. Kita ngomongin ilah kok Kelayakan dari tadi. dikatakan Tuhan. Cuma di situ. Gini aja, Daman. Gini. Apalagi? Taruhlah seseorang namanya Budi. Oke? Ada satu bangsa. Si Budi ini disanjung-sanjung tinggi. Segala-galanya untuk si Budi. Ya kan? Budi nomor 1. Ya kan? Pokoknya harus lebih mencintai Budi. Nggak boleh ada yang dicintai selain Budi. Ya kan? Harus mengutamakan si Budi. Oke? Pokoknya si Budi ini segala-galanya. Apapun kata si Budi harus ngikut. Kalau Budi bilang, hei, serahkan istri-istri kalian kepada saya. Manut, siap. Hei, ceraikan istri-istri kalian. Siap. Sekarang saya tanya, menurut bahasa Al-Quran, bangsa itu menjadikan Budi sebagai ilahnya nggak? Buka ilah. Karena apa? Istilah Islam itu itibak. Berarti kami orang Kristen tidak menjadikan Yesus sebagai ilah kami dong. Islam itu itibak. Contoh gini, ini Idul Fitri ya, Idul Fitri. Ketika Nabi Muhammad melafazkan dalam perang Badar bersama sahabatnya, Allahu Akbar, Allah. Karena mengilahkan Nabi Ibrahim. Bisa kita bilang gitu? Karena menuhankan Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim adalah asal daripada kalimat itu berasal. Kayaknya Daman Nabi sudah Ibrahim, trauma dia karena diskusi yang kemarin dia. karena Nabi Ibrahim adalah landasan awal kalimat itu diucap, Nabi Muhammad itibak kepada Rasul yang terdahulu. Kira-kira Nabi Muhammad menuhankan Nabi Ibrahim nggak kira-kira? Kita jangan ke situ dulu loh. Berarti kalau udah itu tidak kalau mungkin udah manusia kejepit itu kakinya, diilahkan. dah jangan ke situ Sebentar. lagi. Gini, berarti tidak mungkin manusia itu diilahkan. Tidak mungkin. Tidak Kamu nggak mungkin. nanya, Berarti kenapa? orang Kristen nggak Gini, mengilahkan Dis. Yesus kalau gitu ya. Gini Dis. Nggak menuhankan Yesus ya. Dis. Soal mau nyembah, apapun bisa disembah. Tinggal sembah doang. Gimana sih? Dengar dulu Daman kan ini belum berat. kelar. Soal mau disembah, apapun bisa disembah. Tergantung mau disembah ataupun tidak. Berarti Sekarang di antara mustahil kita manusia dituhankan ya? Bentar, di sini gua nggak potong lu potong gua loh. Ya silakan. Kabar, ini lagi hari yang kudus loh, Dis. Gimana sih? Kabar. Jadi gini, Dis. Ini kita berbicara filsafat. Berbicara filsafat. Keagamaan, ya. Dari agama itu melahirkan Tuhan-Tuhannya. Hindu, Buddha, apapun itu. Melahirkan Tuhannya di dalam pemahaman agama. Itu, Dis. Satu. Tapi, bukan daripada setiap agama dan kemudian dilahirkan Tuhannya ataupun mewujudkan Tuhan dalam keagamaan tersebut. Hingga kemudian apa? Maka Tuhan itu semua benar. Saya nggak Sekarang, ngerti bahasanya Daman, kayaknya agak kacau. wah, Dis, Teman-teman ngerti nggak gua bahasanya dia? simpelin paling mudah. Lu sekarang jangan Kristen, lu Hindu. Gua Buddha. Oke.
Oke, kita nggak Islam Kristen nih, kita Hindu dan Buddha. Gua punya Sinagotama, lu punya Brahmana, Siwa dan Krishna. Perdebatan di antara kita bukan kehebatan Sinagotama, bukan kehebatan Brahmana, Siwa, Krishna, tapi apa? Tentang kelayakan gua nyembah Sinagotama, tentang kelayakan Brahmana, Siwa, Krishna untuk disembah di situ. Oh itu lain. Yang mana Nah, kalau itu yang lain mana lagi. yang layak disembah? Dis, Kalau itu kita nggak ini bahas sebenarnya itu. gini-gini Dis. Sebenarnya esensi kamu memang benar nyari kebenaran atau apa? Itu aja. Oke, gini. Gini contoh nih. Kan lu paling sering tuh debat ngasih video gua. Debat ngasih video gua. Si Daman bilang, gua nggak masalah Dis. Gua nggak masalah. Kayaknya dia Sedikit udah pun kena nggak masalah. mental. Enggak. Gua nggak masalah. Karena gini, ayat Al-Quran gua bilang gini. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Ya. Mereka diberikan oleh Allah yang namanya penyakit untuk menerima kebenaran. Oke, artinya ketika kebenaran disuguhkan, itu ada penyakit di mana mereka akan menolak. Yang kedua, andaikan mereka tidak menerima, mereka akan membantah. Bahkan ketika disuguhkan pemikiran yang sempurna pun, mereka akan tolak pikirannya sendiri. Dari dulu kalah sama lu ya, teman-teman tuh yang nonton Edis. Kalau soal kalah, saya dari dulu teman-teman semua saya kalah dari Edis. Nah, udah mengaku Tapi akhirnya dia. saya cuma tahu teman-teman, ketika Allah melihat hambanya yang tidak dapat kebenaran, Allah coba hantarkan kebenaran. Soal mereka menolak dan mereka cuma butuh kemenangan, saya kasih kemenangan sepenuhnya terhadap Edis, saya kalah. Itu doang. Oke, Kalau Edis kalau mau Daman tanya sudah Islam, mengakui, saya jelasin. Terima Ya, kasih saya kalau Daman sudah mengakui kalah. Ya. Gini Daman. Oke. Berarti mustahil manusia itu dituhankan ya? Benar. Benar, Dis. Benar. Berarti nggak ada manusia yang dituhankan. Benar. Berarti orang Kristen juga Sekarang tidak gini. menuhankan Yesus. Oke, sekarang kan kebalikan pertanyaan. Dis, kelayakan seorang manusia disembahkan dari mana, Dis? Ini Kan tadi gimana tidak sih kita layak ngobrolnya nih, kan? nih Daman? Berarti Premis tidak ada, saya- berarti tidak ada, Dengar dulu, tidak dengar ada dulu. satu kaum. Premis saya, ya. Sebentar manusia Daman, dari tadi kan tidak kamu udah ngomong layak terus nih, saya disembah. dengerin Itu terus. premis saya. Dari tadi Premis kamu udah Anda, dari tadi kamu udah dengar ngomong dulu. terus nih, saya dengerin terus nih. Enggak, kita sepakati judul. Premis Anda, manusia layak disembah. Kita akan berdebat Oh, soal ini. nanti kita bicara ke situ. Nanti kita bicara ke situ. Ya, Berarti oke. ada nggak satu kaum yang menuhankan manusia? Satu kaum. Itu Kristen. Berarti ada dong menuhankan manusia. Katanya nggak ada. Ya udah. Gimana? Katanya Sekarang gini, mustahil orang menuhankan manusia. Kalau kayak gitu sistem pikirnya Edis, orang yang nyembah api apa kabar? Berarti ada api yang disembah kan gitu. Jangan Gimana bicara cara masalah dipikir disembah, ini? dituhankan gitu loh. Ya udah, orang nyembah api kan dituhankan. Itu majusi apa kabar? Oke, Zoroaster apa kabar? menuhankan. Berarti Nah. ketika Allah menyuruh malaikat untuk menyembah Adam, berarti menuhankan Adam gitu ya? Kapan menyembah Adam, sujud Adam? Ya sujud itu kan bahasa Arab, Daman. Gimana Ya. sih Daman nih? Ya kan ada wastakbar katanya. Maksudnya itu sujud kepada Adam bukan nyembah. Karena gini Dis, nggak setiap Sujud sujud, bukan nyembah. itu namanya nyembah. Nggak setiap sujud namanya nyembah. Contoh gini Dis, Daman, Antum, sujud itu nggak- bahasa Arab. sajadah bukan nyembah. Iya, sujud itu bahasa Arab. Iya itu bukan, ya sujudun. Nggak ada padanannya nyembah. Kalau ada padanannya nyembah, saya kalah. Nggak ada padanan sujud, itu nyembah. Enggak, saya tanya, sujud itu bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesianya itu apa namanya itu? Kalau istilah apa logawinya? Gimana Daman? Sekarang gini, ada terminologi, Dis. Kalimat itu contoh ekos nomos. Ada yang namanya terminologi. Gimana sih, Daman? Ada jazakallah. Ada yang namanya terminologi, ada epistemologi. Ya, ada terminologi, ada epistemologi. Contoh gini, ekos nomos. Untuk kata-kata ekonomi. Ekos ada artinya, nomos ada artinya. Ekonomi beda Makin lagi arti dengerin dengan Daman nih ekos dan makin nomos. bingung kita kan? Daman, Enggak, maksudnya ini pelan-pelan loh. pelajaran saya terlalu tinggi ya, Dis. Pelan-pelan. Enggak gini. Sujud, gini. Pelajaran saya Sujud kira-kira itu menurut bahasa Edis Arab. terlalu tinggi apa gimana, Dis? Enggak gini, Ini, saya jujur. sujud itu kan bahasa Arab. Iya, udahlah. Bahasa kita buka Indonesianya Arabnya apa? lah. Bahasa Indonesianya? Udah, enggak, biar kamu percaya. Sajadah artinya Sujud itu bahasa Indonesianya menyembah, Daman. Gimana ya, sih? oke. Sajadah apa namanya tuh? Oh, ini sajadah. Saya cari bahasa Arabnya ya.
Oke, biar kamu tahu. Nggak, tapi Edis tahu epistemologi dan terminologi nggak? Itu paling penting deh. Makna dari sebuah kata. Dan istilah daripada sebuah kata. Contoh gini. Sekarang kita kata dibilang terjemahin tadi. dah. Kita terjemahin. Gini. Demokrasi diambil daripada domos dan krotos. Itu domos dan krotos itu kalimat secara bahasa. Demokrasi Demos beda dan lagi artinya. kratos. Nah, kan beda lagi artinya kan? Kan beda lagi artinya kan setelah diistilahkan kan? Nah, itu namanya epistemologi dan terminologi. Sama juga sajadah. Sajadah itu artinya berlutut. Udah. Bukan Berlutut. menyembah. Nah, berlutut. Sekarang gini, Dis. Berlutut. Esensinya gini, Dis. Kamu Kalau misalnya berlutut itu setahu saya lututnya nempel kaki, enggak ya enggak udah, sama itu kan dahinya. terminologi. Gini Aduh, aja. Edis, ini Coba itu Edis, buka. termino. Coba buka Terminologi. kamus bahasa Indonesia. Coba sujud itu apa bahasa Indonesianya? Ya udah, sujud KBBI, oke. Kadang-kadang mereka ini teman-teman, mereka ini Oke, pakai bahasa berlutut Arab, serta nggak mau meletakkan nerjemahin. dahi ke lantai. Ini jelas ya depan ini ya. Ini apa depan sujud? komputer. Saya nggak akan bohongin kamu Edis. Nah, Balikin. sujud. Aduh, pakai balikin atau saya ada. Nggak usah bikin report bisa nggak, Dis? Oke, silakan. Enggak usah Gue dibalikin. nggak akan bohongin lu. Oke, silakan. Gue depan laptop silakan. nih. Coba Karena dibalikin nggak ada aja, faedah. nggak kelihatan juga soalnya. Kecil, Gue jauh dari mic nggak gini. kelihatan. Nampak Nggak nggak? apa-apa, nggak usah dibalikin ke laptop lah. Saya percayalah sama kamu lah. Berlutut Saya percaya serta dah. meletakkan dahi ke lantai. Nah, pada waktu sholat. Lu baca sendiri dah. Pernyataan. Oke, sujud menundukkan kepala. adalah sebuah gerakan meletakkan dahi ke lantai, betul? Ya, Oke, coba sekarang menyembah, lihat KBBI. menyembah. Sabar. Saya nggak akan bohongin kamu, Dis. Tenang aja. Mana? Ini nggak gua balik lagi, gua baca ya. Kau nggak percaya, lu buka sendiri dah di situ. Enggak, saya percaya, ayo. Menyembah KBBI. Pernyataan hormat dan khidmat dinyatakan dengan cara menundukkan, menangkupkan ini nanti dibilang gua nggak baca kayak sebenarnya nih. Nah, kalau ini gua harus kasih nampak, nanti takut ya kan? Takut salah lagi. Dah, dinyatakan dengan cara menangkupkan kedua belah tangan atau menyusun jari 10 lalu mengangkatnya hingga ke bawah dagu atau dengan menyentuhkan ibu jari ke hidung. Nah, gini berarti. Terus? Gue nggak tahu ini KBBI ya. Menghormatkan sembah nggak ada. Lalu baca sendiri dah. Gak ada kalimat pentingnya. Pokoknya sujud nggak ada di situ. Iya, gini-gini kan nyembah itu kan? Nah, itu versi kan ini orang-orang berhalauan kan gitu. Loh, makanya saya bilang nggak usah ngomong menyembah, menuhankan. Ya udah, Dis. Gitu loh, dari Dis, tadi kita bahas Dis. menuhankan kok. Hal yang paling mudah itu, Dis. Gini. Kita Apa jadi namanya buntu tuh? ini kalau ngomong Sebenarnya sama mereka gini. ini. Hal yang paling saya ingin ya dari Edis itu gini. Alasan kami menyembah Nabi Muhammad apa? Saya pengen tahu itu. Ya, yang bilang saya kalian pengen menyembah tahu itu. Muhammad siapa? Oh, berarti nggak nyembah. Menuhankan, udah dibilang menuhankan kok. Berarti menuhankan dan menyembah beda. Ya beda, kalau nyembah itu begini-begini. Gubernur aja ada di Lampung, dengar. Di Lampung waktu zaman saya sekolah. Itu ada yang namanya tari sembah. Itu kalau bupati datang, gubernur datang, ya mereka ada tari sembah itu. Mana? Sembah itu nggak lebih daripada Berarti gerakan badan. kesimpulannya nggak boleh kita ngambil gini nggak, Dis? Setiap yang disembah bukan Tuhan dan setiap Tuhan tidak patut disembah. Boleh nggak gitu? Nggak bisa begitu. Ah, tadi katanya beda. Kalau kata Begini loh artinya Daman, sama. poinnya itu begini. Saya itu melihat kalian-kalian dari APII. Ah, Tiap oke. hari kalian itu bilang, kenapa kamu menuhankan Yesus? Sementara kalian menuhankan Muhammad. Nah, kamu sudah mengakui Muhammad itu Robmu. Terus gimana kalau kayak begini Daman? Ya udah, Artinya kan kalian nggak ngaca kalau begini caranya. Lu ngambil kesimpulan ketika saya bilang Nabi Muhammad Rob sebagai Nabi Muhammad Tuhan dari mana, Dis? Karena Rob itu Tuhan. Berarti setiap Rob Tuhan. Iyalah gimana? Ya, oke. Ketika orang Arab nyebut Rabbul Balad, itu gimana? Arti Rabbul Apa artinya? Balad, apa namanya itu? Raja wilayah. Iya, Tuhan dari wilayah itu dia. Oh, Tuhan Tuhannya dari wilayah itu. guys. Ya, iya. Mantap. Oke. Oke, ketika disebut gini, Rabbul Mal, pemilik harta, berarti Iya. yang jadi Tuhannya apa?
saya Tuhan dari harta itu. Atau Tuhan dari harta itu sama itu. Oke. Tahu. Contoh nih, Mantap. saya kasih contoh. Ini mouse ini, ya kan? Nah, saya adalah Tuhannya mouse ini. Saya pemiliknya. Saya tuannya dia. Saya pemilik dari mouse ini, Tuhannya. Oke. Ya Kira-kira kan? Mouse itu ngakui nggak kalau kamu Tuhannya? Orang udah mati kok. Iya. Memang begitu pengertian Rob itu gimana? Sama kayak Mouse itu tidak mengakui kamu Tuhannya, sama seperti kami tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Iya, tapi kan kamu mengakui Muhammad itu Robmu gimana? Itu Muhammad kan Robmu. Ya, apa yang jadi masalah? Seperti saya bilang tadi. Masalahnya kita gini. ini masalahnya bahas-bahas terjemahan, Daman. Ngapain pakai terjemahan sih? Ya, ini yang saya bahas tadi bahasa Arab. Coba. Yang saya bahas Tuhan tadi itu bahasa ada Arab, nggak? Bis. Ada nggak huruf TUHAN dalam bahasa Arab? Nggak ada. Nggak ada. Itu terus Tapi ngapain punya diterjemahin? padanan. Ngapain diterjemahin? Ngapain diterjemahin? Ini orang emang aneh Lu pertanyaannya. gimana? Enggak, Katanya saya jelasin keanehan kami antum. bukan Dis, umat boleh nggak terjemahan. saya jelasin keanehan Giliran antum, boleh nggak? dikembalikan ke bahasa aslinya kamu nggak mau. Gimana? Dis, pikir dikit aja mikir. Gini, Dis. Ya. God. Oke. Nggak usah pakai God, pakai bahasa aslinya. Pakai bahasa aslinya yuk. Gimana? Oke, siap. Dis. Daman udah sakit Gua hari ini kepala ikut dia. lu aja dah. Gua ikut lu aja dah. God. Gini Daman, gini. Udah, Gimana? Oke, ikut lah. Kamu setuju nggak? Pendekatan yang paling baik adalah pendekatan bahasa asli buku sebuah buku. Setuju nggak kamu? Benar. Kalau buku Benar. belajar Nah, kita sekarang gini. wajibnya bahasa belajar tahu. Kalau Oke, enggak begini, tahu begini. siratan makna. Oke, begini. Oke. Yesus itu adalah kurios. Oke? Muhammad adalah Rob kalian, betul? Betul. Bapa di dalam iman kami yang mengutus Yesus juga kurios. Ya udah. Nah, kalau pertanyaannya begini, ada berapa kurios? Ya 2. Iya. Nah, sekarang saya tanya, Muhammad adalah Rob, Allah adalah Rob, berarti ada berapa Rob? Ada 2 Rob. Iya sudah. Terus Ya kenapa udah. kalian gini loh? Kenapa kalian sekarang. mempermasalahkan? Enggak, gini, Tiap Dis. hari kalian permasalahkan. Padanannya. Tuhan Benar, Karesteng sekarang giliran 3, saya, Dis. Rob Sekarang orang giliran Karesteng saya. 3, Rob mau 2 Iya, aja iya. kalian gak ribut kok, gitu loh. Iya. Saya tanya Coba nih. gimana? Oke. Pak Prabowo kepala bukan? Kepala negara. Ya. Yang di atas lehermu kepala bukan? Ya. Nah, ada berapa kepala? Kepala dalam pengertian badan. Nggak usah 1, dijelasin. kepala Ada dalam berapa pengertian kepala? negara. Ada 1. berapa kepala? Ada berapa kepala? 2. 2. Apa yang jadi masalah dari hal tersebut? Nggak ada yang jadi masalah bagi orang Ya yang udah, mengerti. kenapa Rob itu jadi masalah? Karena kalian mempermasalahkan Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Bapa Tuhan. Lah sedangkan kalian nggak masalahkan Muhammad Rob, Allah Rob gimana? Maksud saya begini loh Daman, gini. Apa tujuan saya membuat pengertian dalam diskusi ini? Gini loh, supaya kalian itu berhenti. Kalian itu bilang, kalian mempermasalahkan Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Bapa Tuhan, berarti 3 Tuhan. Lah kalian Allah Rob, Muhammad Rob, berarti 2 Rob nggak masalah, 3 Rob masalah. Pak Ini Prabowo gimana kepala, namanya, Daman? Edis juga punya kepala. Ada berapa kepala? 2. Ada yang masalah nggak di situ? Enggak masalah. Sebenarnya nggak jadi masalah. Kalau kamu paham, saya paham, nggak jadi masalah. Sekarang begini, kenapa kamu mempermasalahkan? Gue Gini, nggak nanya balik. Gue cuma Bukan. puterin kata-kata lu aja. Temen-temenmu- Lu nggak malu. temen-temenmu Nggak, orang maksudnya gini. HPI. Lu nggak malu ini. Lu nggak malu ini. nggak malu ah? Nggak malu Lu bagaimana? ini nggak malu. Kayak tadi gini. Lu di antara Pak Prabowo lu bilang kepala dan yang di atas leher lu bilang kepala, itu lu nggak masalah. Ketika Rob Nggak itu masalah, karena saya dipakaikan ke mengerti. Tuhan, ketika Rob itu dipakaikan ke apa namanya itu ke Nabi Muhammad, itu lu jadi masalah. Ketika Kurios Yang dipakaikan jadi masalah begini, apa tuh Daman. sang Bapa dan Kurios dipakaikan kepada Yesus, itu lu nggak jadi masalah. Itu gimana? Nggak jadi masalah, Cara kalian pikirnya yang bikin masalah. gimana? Kenapa pikiran kita itu bisa kalian geser ke kiri mengatakan- sekali, bisa geser ke kanan sekali? Itu karena apa? Gini Daman, gini. Kenapa kalian mempermasalahkan kalau Yesus itu kurios, Bapa itu kurios, Roh Kudus itu kurios? Kenapa kalian mempermasalahkan kalau orang Kristen punya 3 kurios? Enggak ada yang masalah. Teman-temanmu, si Juma dan kawan-kawan.
ketika kurios itu dipakai kepada Yesus, itu yang kita pertanyakan. Kurios dipakai kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, saya nggak akan pertanyakan. Tapi Lu Rob dipakai kepada Muhammad, kamu nggak permasalahkan. Gini, pengertian. Gini, Dis. Ketika kurios yang dipakai kepada Yesus diartikan sebagai Tuhan, saya kuriosnya nggak masalah. Tuannya juga nggak masalah. Tapi ketika kurios dipakai kepada Yesus diartikan Tuhan, itu masalah. Karena apa? Mengkhianati kaedah bahasa. Pertama, kenapa? Saya tanggapi. Karena enggak, dikit-dikit belum selesai argumen siap tuh Edis lanjut. Oke. Belum selesainya gini Edis. Apa namanya tuh? Konsekuensi Yesus pertama, dia tidak mengaku Tuhan. Itu satu. Seandainya dia mengaku Tuhan, oke, fine, itu kurios bisa diartikan Tuhan. Oke. Itu satu. Oke. Ibaratnya seperti Edis, ya. Ternyata Edis adalah siluman lembu yang nampak di depan mata saya. Edis bukan lembu. Karena dia menjelma jadi antum. Oke, antum nggak pernah bilang lembu. Bagaimana saya bisa memberikan kesaksian kata Tuhan ataupun kata Tuhan kepada Edis? Sama seperti kata kurios tadi, yang ketika dipakai kurios kepada Yesus yang tidak mengaku Tuhan, dikatakan kata Tuhan. Sedangkan dia tidak pernah mengakui itu. Sudah. Itu kenapa? Sistem katanya. Aku nggak nanya kenapa Yesus Tuhan. Ini ya, ingat ya. Aku nggak nanya kenapa Yesus itu Tuhan. Secara ilmu bahasa, kenapa kurios pada Yesus yang disematkan bisa diartikan Tuhan sedangkan dia tidak mengaku Tuhan? Kenapa? Saya tahu. Saya jawab. Saya jawab. Lanjut. Bagus. Ini pertanyaan yang bagus, Daman ya. Kita pakai waktu dulu. Ya, jadi begini, Daman. Pertama-tama, kamu sudah sepakat ya bahwa kata kurios ini sepadan dengan kata rob bahasa Arabnya ya? Oke, baik. Kamu mempermasalahkan Yesus sebagai kurios, sementara kamu nggak mempermasalahkan Muhammad sebagai rob. Padahal dua kata itu dua kata yang sama. Tapi kamu mempermasalahkan terjemahannya. Kenapa? Izin 5 menit, kurios, 5 menit kita ya. Enggak, saya nggak potong nih. Izin 5 menit, 5 menit. Siap nih saya jelasin 5 menit ya. Oke, kita interaktif aja, nggak apa-apa. Motong dikit-dikit nggak apa-apa. Gini dong, maksud saya gini loh. Sebenarnya kalau kita merujuk kepada pengertian yang sebenarnya, kan nggak jadi masalah Muhammad itu rob. Cuman kan umat kan udah kepalang bengak. Ketika kamu mengatakan Muhammad itu rob, berapa banyak muslim yang menghujat kamu, termasuk orang APII yang mengadili kamu macam maling ayam. Ya kan? Karena kamu mengakui Muhammad itu rob. Padahal saya mengerti maksud kamu. Karena walaupun kamu mengatakan Muhammad itu rob, bukan berarti Muhammad itu Allah. Saya ngerti maksud kamu, Daman. Karena kata rob itu jabatan. Apa saja bisa menjadi rob, tergantung bagaimana kamu memperlakukan dia. Iblis saja bisa jadi rob kok. Kalau kamu mengikuti taat, patuh, takluk, tunduk mengikuti iblis, iblis kan menjadi robmu. Rabi-rabi juga bisa menjadi rob. Ulama-ulama bisa juga jadi rob ketika kamu perlakukan dia sedemikian rupa sehingga kamu takluk, patuh, tunduk kepadanya. Kamu suruh lompat jurang, iya siap lompat jurang. Itu kamu sudah menjadikan dia sebagai robmu. Nah, pertanyaan saya, kira-kira itu Tuhan bukan? Merobkan iblis, kira-kira Tuhan bukan? Iya, kamu jadikan dia robmu, berarti dia Tuhan bagimu. Gimana? Kenapa kamu bisa katakan iya? Karena ini adalah Daman. Paham gini? Si paling Edis adalah Edis sendiri. Si paling Daman adalah si Daman sendiri. Ketika kamu bilang, itu berarti robmu. Kenapa Edis tahu? Sedangkan kamu bukan Daman. Kenapa kamu tahu? Saya nggak ngerti dia ngomong apa, teman-teman. Gimana cara Edis saya mikir sakit gimana? kepala saya ngomong. Ketika Daman adalah si paling Daman. Edis gimana? Gini guys, ketika saya stigma nih. Si Edis pasti orangnya itu lupa sikat gigi. Dari mana saya tahu? Saya bukan Edis. Sama tadi Anda menstigma Muslim, sedangkan Anda bukan Muslim. Dari mana stigma itu bisa muncul? Karena saya baca Al-Quran. Kan gak nyambung Daman. tapi ada satu, gini loh Daman. Ada satu hal, dan ini memang saya sebenarnya pengen tuh begini. Sebenarnya kata kurios itu, sebenarnya saya pengen itu diterjemahkan Tuhan saja. Oh, di Bible. Di Bible. Iya, kepada Bapa ingat, di surga. teman-teman ya. Dengar,
Ini Untuk catat, buat ini catat nih. ya. Ah, Dengar, ini catat. iya. Tapi jangan dipotong, jangan dipotong Ya, gini. Oke. Sebenarnya kata kurios ini. Gua nggak akan dengar potong. dulu, dengar. Gua kasih kesempatan. Iya. Nah, berarti Gini, gua pegang lebih baik diartikan Tuhan, oke? iya, gini, Oke, dengarkan. lanjut. Karena masyarakat ini kan udah kadung memahami sesuatu yang salah. Ya kan? Nah, makanya begini, kalau kata kurios ini diterjemahkan sebagai Tuhan, maka Bapa di sorga itu Tuhan juga. Roh Kudus Tuhan, Bapa di sorga Tuhan, Yesus Tuhan. Itu nggak bingung, nggak bikin bingung. Nah, di dalam Al-Quran masalahnya juga sama. Beda-beda diterjemahin. Rob itu di kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang Tuhan. Ini masalah penerjemah gitu loh. Penerjemah Gak ada ini urusan yang sama membuat kacau penerjemah. balau. Ini masalah stigma akal, Dis. Bukan. Gak ada masalah. Yang membuat kacau balau itu penerjemah. Enggak, stigma akal. No. Dis. Masalahnya sekarang Dis. begini. Ketika Kepala. Rob, Gini, ketika Dis. Rob dia Dis. dalam Al-Quran, Ini kadang-kadang yang gua Tuhan, jelasin kadang-kadang ke Tuhan. Yang benar Edis. yang mana? Ilmu kelas 2 SMP loh, Edis. Edis tahu polisemi kan? Itu kelas 2 SMP lo diajarin guru. Jangan mengabaikan ilmumu di kelas 2 SMP tentang mekanisme bahasa Indonesia saja. Kenapa Masalahnya kamu tidak di dalam bahasa bahasa aslinya sama, di Gini. terjemahannya beda. Oke. Ketika kepala negara, kira-kira dalam bahasa Inggris artinya apa? Kepala negara. Leader Maksudnya of gimana? Presiden atau gimana? Iya, pokoknya ini pemahaman umum saja. Kepala negara itu diartikan dengan apa? Kalau bahasa Inggris, leader Kepala of negara. leader of country misalnya. Hmm. Oke. Sekarang kepala saya pusing diartikan dengan apa? Dalam bahasa Inggris, Headache. headache. Oke. Hmm. Kamu kenapa nggak kritisi orang Inggris ini dengan satu kata kepala beda-beda makna? Kenapa kamu kritisi Kok bahasa kamu Arab jadi sekarang? bahas masalah Ya. terjemahan? Kena kan? Mungkin kamu bahas Kena terjemahannya. kan? Kalau bahasa Arab kritis ini. Rob diartikan beda-beda. Orang Inggris ngertiin arti kepala beda-beda? Enggak Iya. masalah. Itu kenapa, Oke. Dis? Kenapa bahasa Arab Baik. masalah? Baik. Kenapa bahasa Inggris tidak masalah? Kenapa, Dis? Silakan. Baik. Jadi yang jadi masalah kan di terjemahan kan? Kok jadi? Oh, menurut kamu ketika kepala negara diartiin leader of country masalah? Enggak. Jadi kenapa masalah. ketika diartikan bahasa Arab dengan Rob dengan pemahaman yang benar dalam bahasa Indonesia, kenapa masalah? Enggak masalah juga sebenarnya. Enggak masalah juga. Yang jadi masalah di bahasa aslinya ya sama. Loh, gini, Seru, kata Rob, gini, Zaman, kata Eh. Rob diterjemahkan Tuhan, diterjemahkan Tuhan. Oke. Bahasa itu. aslinya Nggak, berubah gini, nggak? Salah itu, salah. Enggak, bahasa aslinya berubah nggak? Ya, enggak, bahasa aslinya enggak, tetap Rob. Enggak berubah. Ya udah, sekarang kembali aja ke Terjemahannya bahasa yang- aslinya. berarti masalah ya. Enggak gini, Rob Tuhan. Rob Tuhan, masalah ya. Iya. Oke. Ngapa penerjemah kok ganti-ganti? Kepala negara diartikan kata kepala itu leader of country ya, ataupun kepala saya pusing diartikan dengan headache. Kan udah beda, kepalamu pusing. Tadi kan kepala negara, gimana? Berarti kata-kata kepala itu saat beda nggak jadi masalah, dalam bahasa Inggris nggak jadi masalah. Enggak jadi masalah, karena Oke, memang yang kalau kamu dalam terjemahin bahasa Arab lain. masalah. Yang kamu terjemahin lain. Yang satu kepala negara, yang satu kepala pusing. Gimana? lucu Dis, mantap Dis. Wah, keren. Pagi Oke, yang tapi intinya membahagiakan, begini, Idul Daman, Fitri gini. yang membahagiakan Dis. Mantap. Kita kembali ke bahasa asli ya. Kita kembali ke bahasa asli. Jadi coba semakin profesional orang, semakin dia kembali ke barang aslinya. Betul nggak? Oke. Nah, sekarang begini. Muhammad Robnya umat Muslim. Allah Robnya umat Muslim. Oh, oke. Berarti umat Muslim memiliki dua Rob, yaitu Allah Oke. dan Muhammad. Betul? Ya. Nah, sekarang. Yesus kuriosnya orang Kristen. Yo. Bapa kuriosnya orang Kristen. Yo. Kemudian Roh Kudus juga kuriosnya orang Kristen. Siap. Ada berapa kuriosmu? Dijawab 3. Oke. Yang jadi masalah begini.
Kenapa kamu mempermasalahkan kuriosnya orang Kristen? Kurios itu bahasa Arabnya roh. Masalahnya diartiin Sebentar, Tuhan ke gini, Yesus. gini. Itu saja. Gini, kenapa kuriosnya orang Kristen itu 3, kamu jadi bikin itu masalah, Edis. sementara robmu 2, kamu nggak mempermasalahkan Kurios itu, nggak kenapa? jadi masalah, Edis. Kurios mau ditempatin ke Bapa, ke Yesus, ke apa namanya itu, ke Roh Kudus nggak masalah. Tapi kepada Yesus yang tidak mengaku Tuhan disebutkan kata Tuhan terhadap kuriosnya, itu jadi masalah. Karena Yesus tidak melanggar mengaku Tuhan. kode etik bahasa, Edis. Yesus tidak mengaku Tuhan. Iya, kalau seandainya Yesus mengaku Tuhan, wajar kurios itu Yesus mengaku penempatannya kurios nggak? terhadap Tuhan. Oke, Yesus mengaku kurios nggak? Iya, kurios. Ya udah. Ini sisi bahasa. Aku nggak nanya Yesus Tuhan, ya udah lu menuhanin silahkan. Salah nggak kalau kurios Gua diterjemahkan nanya Tuhan? sistemasi kata yang membedakan di antara polisemi. Kenapa saat polisemi Yesus, ya, yang tidak mengaku Tuhan itu bisa diartikan kata Tuhan. Di situ aja masalahnya, Edis. Kuriosnya nggak Oke. masalah. Oke. Kalau begitu, rob itu ketika diterjemahkan Tuhan salah nggak? Nggak salah. Oke, ketika diterjemahkan Tuhan salah nggak? Nggak salah. Nggak salah, karena memang kedua kata itu artinya rob-rob juga, betul? Pertanyaan saya kenapa? Ke Yesus ini kenapa? Ya tanya sama penerjemahnya lah gimana? Kok bukan saya yang terjemahin kok, gimana? Oke. Ada. Oke. Mohon maaf perkataan saya, semua yang nonton Edis, umat-umat Kristen, mohon maaf perkataan saya, mohon maaf. Andaikan dulu menerjemahkan kata Yesus itu sebagai tokek misalnya, Anda percaya nggak kata-kata itu? Andaikan dulunya diartikan itu udah dengan beda kata tokek. jauh. Udah beda jauh itu. Udah beda jauh. Kenapa ketika diartikan kata Tuhan tidak ada pertanyaan di dalam itu? Baik. Ya gini, oke. kalau misalnya kita buka ya Daman ya. Ini biar kita bagi bawasan nih. Di dalam terjemahan lama TL ya. Misalnya Yohanes 13:13. Di situ kata-katanya begini, kamu menyebut aku guru dan tuan. Dan katamu itu tepat, memang akulah guru dan tuan. Nah, Tuhan apa Tuhan? Tuan. Tuhan. Lalu di terjemahan baru ganti, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Coba. Ini orang awam kalau baca, dengar dulu, dengar biasa selesai. Dengar biasa selesai. Nih. Gini, Dis. Persilahkan nanti ya. Ini saya dengar gini. 20 jam. Nanti persilahkan. Oke, gini. Oke. Masalahnya begini, Daman. Selidik punya selidik, telusur punya telusur. Di masyarakat, memang Tuhan dengan Tuhan itu beda di masyarakat. Gitu loh. Ya kan? Tapi di dalam pengertian kalau kita selidiki bahasa kata asal usul kata Tuhan ini, Tuhan dan Tuhan itu sama sebenarnya. Itu sama kayak tahu sama tahu. Sama itu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Sama itu gimana? Sama. Nah, sekarang begini. Makasih Bang. Gini, sekarang begini Daman. Apa bedanya Tuhan semesta alam dengan Tuhan semesta alam? Coba. Gini aja. Biar kamu memberi pengertian dengan gampang. Rabbul alamin ya, itu arti sebenarnya itu Tuhan semesta alam apa Tuhan semesta alam, dan apa bedanya? Apa beda keduanya? Coba. Tuhan Jangan. semesta alam itu dipakaikan oleh Allah. Enggak, Oke. artinya apa Tuhan semesta alam? Pemilik sekalian alam. Oke, kalau Tuhan semesta alam artinya? Tidak bisa disematkan kata Tuhan semesta alam. Karena Tuhan itu Nggak satu. bisa. Tidak bisa karena menyalahi konsekuensi kata. Karena gini, Dis. Andaikan Sebenarnya Tuhan- sama itu Daman. ini giliran saya. Saya kan jelasin nih. Silakan, Oke. silakan. Oke, kita pegang pertanyaan Edis. Apa bedanya Tuhan semesta alam dengan Tuhan semesta alam? Kan gitu. Saya jawab. Andaikan Tuhannya 7, ya, perbedaannya tidak ada, maka boleh. Tapi karena Tuhannya satu, yang wajib menyemat semesta alam hanya satu, yaitu kata Tuhan doang. Maka kata Tuhan ingin kamu sematkan kepada semesta alam, maka batallah kata-katanya di dalam stigma akal. Kenapa? Karena Tuhan itu satu. Enggak, Tapi kalau esensi Tuhan, dengar dulu, kalau pengertian Tuhan itu semesta alam tujuh, itu apa?
Tuhan semesta alam pemilik sekalian alam, pencipta Oke. sekalian alam. Oke. Kalau Tuhan dari semesta alam, Tidak bisa diunjukkan kata-kata karena Tuhan satu. kan nggak nyambung. Tuhan semesta alam itu artinya pemilik. Nggak Misalnya nyambung, begini. apa nggak mau Misalnya berusaha begini, ngerti? tuan rumah itu artinya apa? Gini, oke Dis. Oke, saya terima nih, saya terima. Hah. Sekarang gini, menurut Edis, Tuhan semesta alam itu gimana? Sekarang menurut Edis nih. Pemilik Menurut semesta saya udah alam. nggak diterima nih. Menurut Edis Yang gimana? empunya alam semesta maksudnya. Oke, Tuhan berarti semesta alam pencipta itu. nih. Pemilik. Pemilik semesta alam. Berarti Iya. apa yang ada di alam dia pemiliknya. Iya. Oke. Sama kayak Oke. tuan rumah. Tuan rumah itu artinya yang punya kuasa Oke. di rumah itu, pemilik Oke. dari rumah itu. Tuan Oke. tanah. Sama itu sebenarnya. Cuman sehubungan dengan masyarakat yang sudah membedakan kata Tuhan dengan tuan, akhirnya jadi buntu diskusi Oke. kita itu masalahnya. Iya, saya terima. Oke, saya terima. Tuhan semesta alam berarti pemilik semesta alam ini benar? Ya. Kenapa Nabi Muhammad tidak memiliki orang Hindu? Kenapa Nabi Muhammad tidak memiliki orang Buddha? Kenapa? Karena memang Muhammad bukan tuannya Berarti bukan atau semesta Tuhannya orang alam. Hindu. Berarti bukan semesta alam. Siapa bilang Muhammad Tuhan semesta alam? Memang. Makanya saya bilang Saya kata-kata tidak Tuhan pernah semesta bilang alam Muhammad itu Tuhan kata-kata semesta kalimat alam. yang tidak Aduh. match. Ini Gini, makanya saya bilang kalian ini Kata-kata salah Tuhan sangka semesta alam, dari awal sama saya. andaikan kamu ingin sematkan kepada Rasulullah, enggak bisa. Karena Daman, banyak dari saya semesta katakan alam dengan yang tegas. tidak Saya- percaya dia. Saya katakan dengan tegas, Muhammad bukan Tuhan semesta alam. Oke, berarti Muhammad aman. bukan Tuhan semesta alam, tapi Saya terima. Muhammad Tuhan atau Tuhannya umat Islam. Tuhan atau Tuhan nggak bisa. Tuhan Iya. doang bisa. Tuhan nggak bisa. Nah makanya saya bilang, nah ini oke, saya punya gambar bagus nih. Tuhan Oke. bisa, Tuhan nggak bisa. Oke, baik, saya punya gambar bagus nih kalau kayak begini caranya. Ini sudah capek ini saya ini. Coba Daman, yang mana yang tuannya orang Islam? Allah. Muhammad bukan Tuhan Tuhan. apa Tuhan? Tuhan apa Tuhan? Nah, jangan salah saya kan? dengar. dengerin. Nggak, Jangan salah Coba. dengar. Jangan salah dengar. Coba baca ini apa? Baca ini apa? Tuannya. Oke, yang mana yang Nabi tuannya Muhammad. orang Nabi Islam? Muhammad. Nabi Muhammad. Oke, Muhammad tuannya ya. Oke, Oke. sekarang Ah. gini. Sekarang Oke. gini. Kata tuan di dalam bahasa Arab itu adalah Rob, betul nggak? Betul. Oke, berarti Muhammad adalah Robnya umat Muslim, betul? Yo. Allah juga Robnya umat Muslim, betul? Betul. Ah, berarti Allah Tuhan juga nggak? Tuhan? Enggak lah. Tuhan. No, katakan Rob juga. Gimana sih? Gimana? Sama seperti tadi. Kepala. Ini kamu Muhammad, bisa dengar dulu, artikan organ Muhammad, tubuh. dengar dulu, Daman, Kepala dengar dulu. bisa Daman, kamu artikan dengar dulu, pemimpin. Daman, dengar Edis, dulu. ini kita Aduh, bicara Daman secara ini loh. filsafat. Sebentar, gini dikit aja, sedikit aja, sedikit, ini sedikit. Pemikiran kamu itu tidak bisa sifatnya Aduh. general. Daman, sedikit, Kami- sedikit nih, gini, sedikit. gini. Di Edi dalam sedang bahasa memaksakan. aslinya, aduh, Daman, Bisa nggak sebentar berpikir dulu, general? sebentar dulu. Dis. Gini, Bisa di nggak kita dalam bahasa berpikir aslinya, general? Gini, Dis. Oke, Dis. oke, please, sebentar ya, sebentar, Daman. Gini, di dalam bahasa aslinya Muhammad itu Rob, Hmm. Allah juga Rob. Kenapa di dalam terjemahannya kok harus kok beda? Bukankah Rob itu Tuhan? Kalau begitu Allah juga Tuhan, sama-sama terjemahan kok. Kenapa Sedangkan kepala bahasa daerah, aslinya aja sama. Masa kepala terjemahannya daerah beda dan gimana? kepala Edis bisa beda makna? Saya tanya nih Gimana? lagi pada saya terima. Oke, buatkan Saya terima. contoh spesifik. Oke, saya terima. Kenapa pengertian kepala daerah dengan kepala Edis pusing? Kenapa beda arti-arti kepala itu? Kenapa, Dis? Karena itu kalimatnya beda. Enggak, kalimatnya beda. Kata kepala, jazakallah. Kata kepala Edis dengan kata-kata kepala daerah, kepala ini kenapa jadi beda arti, Dis? Sudah. Sudah. Karena kalimatnya beda. Kalimatnya beda. Harusnya kalau kamu ngebuat kepala yang Di sepadan mana? begini. Dengar Kepala daerah, dulu. enggak, tunggu. Kepala Dengar daerah dulu. dasar katanya tetap Kalau kamu membuat kalimat seperti itu nggak tepat. Yang kedua, Gini. kepala Edis pusing juga Oke, saya dengerin dulu kamu. Kepala. Kenapa artinya jadi beda, Edis? Sudah, bisa saya jawab sekarang? Ya. Baik, karena kalimatnya beda. Kalau kamu mau mempadankan yang sama harusnya begini. Kepalanya Daman sama kepalanya Edis. Itu baru kalimat yang sepadan. Iya, masa kamu membuat kalimat yang nggak sepadan?
Sekarang saya tanya. Anjir, pagi yang Muhammad, bahagia dengar. bersama Edis. Dengar, Muhammad Robnya umat Islam. Yo. Betul. Yo. Artinya Muhammad tuannya orang Islam, betul? Ya. Nah, Allah Robnya umat Islam. Artinya Allah tuannya orang Islam. Itu kalimat yang sama. Oke. Iya, jadi Allah itu Tuhan kalian juga. Gimana? Iya. Tapi bedanya Allah Tuhannya orang Islam, Nabi Muhammad bukan Tuhan orang Islam. Nah, kamu keterjemahan lagi. Iya. Maka kalau itu kamu ingin bedakan, Kalau harus kamu bedakan yang bandingkan tadi. kepala Edis dengan Kepala kepala pemerintahan, daerah itu dengan dua kepala kalimat yang Edis. berbeda. Ketika Harusnya kepala kalau kalimat daerah yang sama, dengan kepala Edis beda kepala makna, daerah pertanyaan Maluku saya, Edis, Utara, kepala kenapa? daerah Sumatera Utara, itu kalimat yang sama. Iya udah, ini kepala nih. Saya tanya nih, oke, ini di Edis ya, ada Pak Prabowo yang diartikan sebagai kepala negara. Oke, ada Bapak Kades yang diartikan sebagai kepala daerah. Oke, ada kepala Edis yang diartikan Ah, itu udah sesuatu beda. yang- Udah beda Nah, kalimatnya. organ. Oke, saya Kalimatnya tanya udah dengan beda. satu pertanyaan. Gini, saya tanya dengan satu pertanyaan. Ada berapa kepala Edis? Satu. Satu. Ya udah, yang mana Edis? Ini Oh, berarti Pak Prabowo bukan kepala. bukan. Bukan. Berarti kalau disebut kepala daerah salah. Enggak salah. Kenapa nggak salah? Tadi katanya bukan. Karena dua kalimat yang berbeda. Di mana bedanya ya Contoh, Allah? gini, kalau kamu Gimana membuat kalimat yang bedanya? sepadan begini, dengerin. Kalau membuat kalimat yang sepadan begini, Prabowo kepala negara Indonesia, Putin kepala negara Rusia, itu kepala kalimat yang sepadan. Ya udah, ini yang kita tinjau kata-kata kepala bisa beda kalau disematkan kepada Pak Prabowo. Oke, bisa beda kalau disematin ke apakah ini Edis. dua kalimat yang berbeda? Dua kalimat yang berbeda. Oke, di mana Muhammad Rob dari umat, betul? Dis, kalau saya tanya Kau lagi, mau lari Rob- lagi? Muhammad Gua Rob bukan dari lari, gua udah umat. capek. Sebentar, Daman, pelan-pelan. Muhammad Gua Rob udah capek. dari umat, Bukan betul lari, nggak? gue udah capek. Gue udah beda. Gua Mau udah capek. lari. Mau lari. Gue udah capek. Mau lari. Lebih baik. Capek kalau- dia, iya, iya. teman-teman. Nggak, gini Dis. Oke, saya closing aja. Bukan closing, nggak debat. Oke, dia kami closing debat. teman-teman Di karena dia sudah closingnya, capek. Kalau Edis memang mau percaya Nabi Muhammad Tuhan, silahkan. Tapi umat Islam Rob. nggak ada yang percaya. Nggak. Rob Umat aja Muslim bukan nggak ada yang Tuhan. percaya. Ngapain diterjemahan? Iya, Saya sudah percaya iya. Muhammad Robnya umat Intinya, Islam. Coba pesan Nabi Daman. Muhammad nggak ada yang mau terima Nabi Muhammad Tuhan. Andaikan umat Iya, karena Muslim diterjemahan. percaya Nabi Muhammad Tuhan, murtadlah dia. Maka hari ini Ada saya tidak banyak. akan mau Muslim jika saya harus menyembah manusia yang namanya Muhammad SAW. Saya tidak Menyembah mau itu Muslim. apa? Apa namanya? Menyembah itu apa? Menyembah. Gimana cara kita artiin menyembah? Beribadah gitu loh, jangan Iya, menyembah. yang diibadahi. Menyembah itu Oke, terlalu siap. sempit, terlalu kecil. Ya, Beribadah. ya udah itu. Oke. Sekarang gini Dis, kalau soal kelayakan aja, boleh nggak? Gini, kelayakan, aku nggak akan tanya Bible dan Nah, semua, sekarang kita bicara kelayakan, yuk. Nah, ini baru kelayakan. kelayakan. Kita jangan bahas gitu. Sekarang layak. Mana yang layak, dipertuhan? Allah apa Yesus? Ayo, silakan. Ayo. Allah Nah, Yesus. Ayo. TikTokan bagaimana nih? Silakan, ayo. TikTokan. Siapa yang pantas dituhankan? Yesus, Bapa dan Yesus dan Roh Kudus atau Muhammad dan Allah? Ayo, silakan. Ayo, silakan. Ya, nggak masuk Nabi Muhammad lah. Orang Nabi Muhammad kepercayaan Islam bukan Tuhan. Nggak masuk Nabi Muhammadnya, karena kepercayaan Islam bukan itu. Ya, dituhankan lah. Kan tadi yang mana yang layak dituhankan? Kalau Edis mau silahkan. Edis nyembah Yesus sama Nabi Muhammad silahkan. Saya nggak larang loh. Jangan ajak kami itu doang. Jangan putus asa begitulah, Dama. Nggak gini-gini. Kenapa Edis maksa banget kami harus nyembah Nabi Muhammad? Kenapa maksa banget Edis? Al-Quran yang memaksa. Ya Loh, udah, ya udah, Al-Quran ya aja udah, menyebutkan ya udah. orang yang mengikuti rabi-rabinya tanpa batas Oke. menuhankan kok Ya udah. namanya. Ya udah. Kok ya udah? Ya udah. Saya Putus pegang asa. kata-kata Edis. Ya. Saya pegang kata Edis. Al-Quran memerintahkan umatnya ataupun hamba Allah untuk menyembah Muhammad. Betul? Betul. Nah, Bukan kenapa menyembah, Al-Quran- menuhankan atau menjadikan dia sebagai robnya, sebagai ilahnya. Nanti lebar lagi. Menuhankan korek maksudnya gimana? Nggak tahu, kamu yuk kok yang menuhankan korek. Saya belum pernah dengar ada orang menuhankan korek.
kalau menuhankan, tapi kalau menuhankan presiden, menuhankan pimpinanmu, menuhankan ulama ada. Edis, sifat daripada anjir. Sifat daripada Kalau definisi. menuhankan korek, saya belum pernah tahu. Definisi. Ya udah, andaikan nih saya nyembah korek nih, ataupun nih menuhankan korek. Ya kamu yang menjelasin, menurut kamu gimana Edis, maksudnya nyembah definisi korek? sembah apa? Makanya gini ya, ada Jangan orang nyembah korek, api, ada kok orang korek nyembah sih? Mana ada orang menuhankan korek? Sabar. Jangan Diam, korek, diam. ayo bilang menuhankan ulama gitu yuk, sesuai dengan At-Taubah 31. Yuk. Sabar Edis, sabar. Ada orang majusi menyembahkan matahari, ada yang nyembah bulan, ada yang nyembah Horus. Di mana ayatnya majusi? Di mana ayat Siwa. majusi menembahkan bulan, menyembah bulan? Enggak, Jangan majusi menyembah ngada-ngada. bulan. Gini aja menuhankan ulama gitu. Enggak ke situ, Edis nggak akan ngembang. Nanti diem dulu. Putus asa dia saja tonton, dulu putus dah. asa dia. Dia putus asa. Kamu putus asa, gue capek. Teman-teman Edis. muslim. Dia putus Yang waras ngalah, Edis, yang waras ngalah. Dia Paham nggak capek. artinya? Yang Dia waras putus ngalah. asa, teman-teman. Gini, di dalam Edis. Al-Quran surat At-Taubah ayat 31. Pokoknya Daman sampai lari hari ini. Di hari lebaran ini, Daman kita bikin pingsan, saudara-saudara. Edis. Oke, gini Daman, gini. Enggak, sejarah umat manusia dalam menuhankan boleh nih dengan. Oke, ada yang ini. menuhankan alim ulamanya, betul? Kenapa? Gak usah lari ke korek. Dia stres bentar lagi pencet tombol larinya. Makanya tetapin dulu definisi Tuhan. Apa Definisi Tuhan? menuhankan. Ya udah, definisi menuhankan menurut Edis gimana? Bukan menurut saya, menurut Muhammad. Ya udah, menurut Muhammad Oke, gimana? menurut Muhammad. Baik. Pada suatu waktu di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Taubah ayat 31, suatu ketika Muhammad itu sedang membaca surat At-Taubah 31. Mereka menjadikan rahib-rahibnya dan alim ulamanya sebagai Tuhan di samping Allah. Lalu datanglah seorang Nasrani yang bernama Adi ibn Hatim. Dia bilang sama Muhammad, kami tidak menuhankan alim ulama kami. Kami tidak menyembah rahib-rahib kami. Tidak beribadah kepada rahib-rahib kami. Apa kata Muhammad? Tidak. Kamu mengikuti ulama-ulamamu tanpa batas. Sekalipun ulama-ulamamu mengharamkan yang halal, kamu ikuti. Menghalalkan yang haram, kamu ikuti mereka. Yang demikian itulah ibadahmu kepada alim ulamamu. Mau kamu bantah nggak penjelasan Muhammad itu? Enggak. Berarti kamu setuju? Ketika Setuju. orang mentaati sesuatu tanpa batas, dia mengharamkan yang halal, kamu ikuti. Menghalalkan yang haram, kamu ikuti. Berarti itu mentuhankan. Setuju. Kenapa kamu nggak mengakui kamu mentuhankan Muhammad? Orang Muhammad juga seperti itu kalian bikin. Oke. Udah. Contoh, Edis sudah. contoh. Oh, udah lanjut. Bohong diharamkan oleh Al-Quran. Surat Al-Ahzab ayat 70. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah perkataan yang benar. Al-Quran. Tapi sama Muhammad diharamkan mengucapkan yang benar. Dengan cara bagaimana? Oh, kalian boleh berdusta di dalam 3 perkara. Kalian lebih patuh sama Muhammad. Sebenarnya bukan Muhammad yang ngomong gitu. Yang ngomong itu pengarang kitab Sahih Bukhari. Nah, makanya kalian menuhankan ulama-ulama kalian itu. Itu pertama. Kedua. Di dalam Al-Quran apa dikatakan? Wahai umat muslim, diharamkan bagi kalian mengkonsumsi darah. Dikonsumsi, nggak boleh. Tapi ketika darah Muhammad diminum, apakah Muhammad mengharamkan? Tidak, malah dikatakan kepada orang yang minum darahnya, haram tubuhmu disentuh api neraka. Lagi-lagi Muhammad menghalalkan yang diharamkan Allah dan kalian patuh kepadanya. Itulah penyembahan ibadah kalian kepada Muhammad. Silakan, mau bantah apa? Oke. Ini jangan dipotong. Aku nggak potong-potong nih, aku dengar. Silakan. Oke. Dalam skema logik ada yang namanya bersatu dalam definisi. Kalau definisinya udah bersatu, itu menunjukkan apa? Itu baru adanya konklusi efektif. Itu satu. Sekarang, versi Edis arti kata menuhankan karena menaati dan menuruti. Maka akan timbul pertanyaan, apa kabar polisi?
ketika kita taati dan kita turuti, kenapa dia tidak jadi Tuhan? Itu satu. Nah, terus kata-kata raja, esensi daripada raja secara definitif adalah sesuatu yang memimpin satu negeri. Tapi saya berhasil menyematkan kata raja kepada Edis ketika saya katakan, Edis, jangan merajai uangmu. Untuk menunjukkan apa? Ini kata-kata yang sifat majas yang dijelaskan di dalam kelas 2 SMP. Timbullah pertanyaan saya, Edis SMP-nya tamat nggak? Itu satu. Karena ada yang namanya majas. Itu satu. Ketika majas itu disebutkan oleh Nabi Muhammad dengan kata-kata menuhankan robi-robi, dengan kata-kata menaati para ulama mereka, di mana saat itu Nabi Muhammad ngomong dengan Yahudi, di mana para Yahudi itu mereka menaati para rabinya dengan memfitnah para rasul, mereka dengarkan. Contoh, Lot di dalam kitab kalian berzina dengan kedua anaknya. Al-Quran mengangkat Lot sebagai rasul. Nabi Muhammad Lari kemana-mana ini bahasan ini. Yang dibahas apa? Malah lari ke Lot. Diam-diam dulu, belum kelar. Nah, sekarang sasaran tidak. Daman, yang kesimpulan kita tadi, Daman, kalau Anda lebih mematuhi Muhammad, walaupun Muhammad menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, berarti menuhankan Muhammad. Setuju? Edis, saya belum kelar. Oke. Malah lari ke Lot katanya. Sabar, Edis, sabar. Ya. Oke. Lihat lemes dia teman-teman karena koinnya THR-nya nggak ada. Lemes dia. Waduh teman-teman muslim, tolong tambahin rokoknya, Daman. Edis. Oke. Jadi bedanya begitu kita, Daman, ya. Kalau kalian pendebat-pendebat muslim, kalian kecanduan rokok, itu kan ngerokok terus kamu itu waktu. Wah, lihat itu. Kalian itu debat dapat koin buat apa? Buat beli rokok. Fakta kan? Fakta. Bagaimana kalian berbicara tentang agama? Bagaimana kalian berbicara tentang Tuhan? Tapi diri kalian sendiri kecanduan nikotin. Udah tahu nikotin kencing setan. Edis. Loh. Ayo, belum mau bertobat. Lemas dia, teman-teman. Lemas dia, lemas. Enggak, aku dulu pas debat pertama sama Edis aku enggak selemas ini, tapi aku menghargai Idul Fitri, guys. Lemas Menghargai dia. Idul Fitri karena ibarat gini, ini mohon maaf aku ngomong sama netizen ya. Apa namanya itu ya? Kita tugas ngasih tahu. Ya, Lemas dia. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak jadi masalah. Dia kan nyari menang, dia menang, saya kalah. Lemas dia, aku juga dia. Karena ibaratnya kita udah nunjukin Kalah. enggak ke bahasa Arab. Bahasa Arab itu ada istiarah, ada kinayah, ada tasbihat. Mungkin susah bagi Edis. Saya masuki kepada bahasa Indonesia. Ada personifikasi, ada hiperbola, ada ironi. Kalau dia juga khianati 3 konsekuensi yang diajarkan dalam bahasa Indonesia, berarti kita tahu tingkatan SMP dia kemana pas pelajaran bahasa Indonesia. Kan itu doang. Udah. Daman Sama lemah. seperti kita ngomong, kamu merajai uangmu. Kamu menjadikan uangmu sebagai raja. Namun apakah hakikat raja itu adalah uang? Bukan. Sama seperti kamu menuhankan para rabimu. Apakah rabi-rabi itu hakikatnya adalah Tuhan bagi mereka? Bukan. Karena itu majazi. Karena itu majas. Ini kan kebenaran secara apa? Global saya kasih nampak. Secara global yang punya akal pasti mikir. Tapi ketika itu tidak mau dipikir, nyari menang, maka saya kalah. Oh, Paham nih? berarti Tuhannya orang Kristen itu Allah. Kok Tuhannya orang Kristen? Tuhannya seluruh makhluk itu Allah. Bedanya Berarti mereka orang tidak Kristen, mau. berarti Tuhannya orang Kristen juga Allah. Allah. Bedanya kalian tidak mau. Bedanya kalian tidak mau. Makanya dari tadi saya tanya, uji kelayakan. Pantesan Dia Daman. nggak gini, uji kelayakan, Edis. Uji kelayakan. Atas landasan apa kamu menyembah Yesus sebenarnya di tahun 2025 ini? Baik. Atas dasar apa? Oke, kita naik ya. Kita naik karena mereka sebenarnya udah mengakui Muhammad itu Rob mereka. Ya, masalahnya nggak usah keterjemahan, tapi sudah diakui Daman bahwa Muhammad itu Robnya. Oke, mantap. Kenapa kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Ya kan? Karena begini. Karena Yesus itu dia memiliki kuasa.
Itu bacaan, Edis. Itu nggak subjektif, nggak objektif. Kok nggak Kamu nggak lihat objektif? Yesus, kamu harus jujur. Kamu nggak lihat dia dan nggak lihat kuasanya. Kamu baca kan? Ya sama, kamu juga nggak lihat Allah. Iya, saya baca kan. Kita sama-sama umat yang sedang membaca dan bukan menafsirkan, membayangkan hal itu benar. Iya, Sama-sama. makanya. Sama-sama, jujur dulu, sama-sama membaca. Iya, kita jadi bicara soal iman kan? Iya, Ya, sekarang iya. kita berpikir subjektif. Berpikir objektif. Kamu baca, gua paham Allah. Saya baca, paham Allah. Kamu baca, paham Yesus. Benar? Iya. Benar. Sekarang pertanggungjawaban itu terhadap konsekuensi logik. Sekarang gini, ketika kamu membaca Yesus Tuhan, kenapa kamu bisa tuhankan? Kenapa saya tuhankan Yesus? Iya, Karena segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepada Yesus. itu karena membaca, Edis. Iya, terus? Iya, bagaimana cara Kalau nggak karena tentang membaca Tuhan terus yang gimana? benar? Ada aja sih Daman. Yaudah, gini. Ini kita sudah konteksnya membaca mau lebih saya memperdebatkan simpelin. iman sekarang. Mau saya lebih simpelin? Gimana? Lebih simpelnya, buang Kristen, buang Islam, buang Hindu, buang Buddha, buang segala agama. Pertanyaan saya, andaikan kita manusia harus bertuhan, Tuhan yang seperti apa? Tuhan yang seperti apa? Kita Yang buang memiliki nih, jangan kuasa. ada lagi dogma-dogma, doktrin-doktrin, jangan ada Ya, lagi. yang memiliki kuasa untuk melakukan sesuatu terhadap diri kita. Sabar, bentar. Aku habis baterai, bentar. Oke lah teman-teman ya, Daman nampaknya sudah lemas, sudah kurang gizi atau bagaimana? Debat sama gua bukan kelas lu. Debat sama Ya, gua bukan lu. intinya saya sudah ucapkan terima kasih lah Daman. Jawab Kamu dulu sudah- yang tadi kelar. Andaikan tanpa Islam, tanpa semuanya, tanpa semua tulisan tersebut, ya, kita harus dapat Tuhan yang seperti apa? Ya nggak bisa lah, hidup dalam kegelapan lah kita. Karena kita mencari, Tuhan- Tuhan juga Tuhan nggak pernah ngomong. Ya Udah banyak orang cari Tuhan sampai bertapa di gua, semua nggak ada jawaban. Dis, Makanya beda Kristen dengan agama-agama lain dengan Islam itu apa? Kristen itu Tuhannya datang memperkenalkan dirinya. Islam nyari Tuhannya di gua Hira. Dis, Ah. ini punya Weda, lu punya Bible, gua punya Al-Quran, Zoroaster punya Zenavesta, dan semua menyuguhkan Tuhan. Kita di tahun 2025 ya, dapatin tulisan bukan Tuhannya, setuju? Tulisan, iya bener. Ya. Landasan apa? Ya. Andaikan semua tulisan itu tidak ada, bagaimana cara kita mencari Tuhan? Ya pasti beda-beda loh orang-orang. Ada yang nyari Tuhan di gua macam Muhammad, ada yang nyari Otak Tuhan kita di antara bawah pohon manusia pisang. beda-beda nggak? Gini. Gimana? Otak kita manusia beda-beda nggak? Ya beda-beda lah pemikirannya. Oke, beda-beda pemikiran. Bagi saya, api itu panas. Bagi Edis? Ya itu cuma satu hal. Oke. Masa Bagi kamu saya- mau mengukur bagi dari saya, satu hal? 1 tambah 1 sama dengan 2. Bagi Edis? 2. Oke. Bagi saya, ini warna hitam. Bagi Edis? Warna hitam. Kenapa bisa sama? Karena hal-hal tertentu bisa sama, hal-hal Oke. tertentu bisa beda. Oke. Bagaimana kita menyamakan akal terhadap Tuhan tanpa segala firman? Gimana? Tanpa segala firman. Nggak ada Weda, nggak ada Bible, nggak ada Al-Quran. Gimana? Contohnya apa? Contohnya sekarang gini. Di tahun 2025, ya, nggak ada Kristen nih, nggak ada Al-Quran, nggak ada apa-apa. Kamu ketika melihat manusia, ada nggak sisi kewajaran daripada manusia disembah? Sisi kewajaran. Banyak orang menyembah manusia, raja-raja zaman dulu disembah. Nggak pakai zaman dulu, Dis. Kita main 2025, Dis. Oke, nggak usah manusia deh, takutnya nyindir. Oke, kamu lihat pohon, wajar nggak pohon disembah? Nggak wajar. Nggak wajar. Ketika kamu lihat batu, nggak wajar kan? Nggak wajar. Oke, kamu ngelihat tembok nggak wajar kan? Oke, bisa nggak kita simpulin gini? Pasti ada Tuhan yang beda dengan semua makhluk ini. Bisa nggak? Iya. Bisa. Oke, sekarang masuk. Ketika kamu lihat manusia, kenapa kamu bisa katakan dia nggak pantas dituhankan? Contoh kamu lihat saya hari ini. Siapa bilang nggak pantas?
Kamu lihat saya hari ini, saya adalah manusia. Ya kalau kamu yang nggak pantas gimana? Ya, udah. Ada-ada aja. Aduh. Soal Yesus datang dari surga, Yesus bukan dari sperma, itu kan tulisannya. Oke, kita abaikan nih. Oke, kamu lihat saya seorang manusia ya, tanpa tulisan tadi nih. Kamu dapat nggak kewajaran saya disembah? Ya karena saya belum kenal kamu. Kalau kamu nggak punya kuasa apa-apa ngapain? Oke. Tapi kalau kamu punya kuasa untuk membangkitkan orang mati, kamu punya kuasa untuk melakukan apapun, ya berarti kamu layak disembah. Oke. Edis ya, hidupnya kebetulan sekarang. Kalau Edis hidup 2000 tahun yang lalu, ada tulisan mengatakan Tuhan Daman membangkitkan orang mati, Daman menebus dosa, Daman adalah Tuhan di negara Indonesia. Kira-kira Edis Tuhanin Daman nggak? Ya kalau saya lihat, saya percaya dengan kesaksian itu, kenapa enggak? Edis kan nggak lihat Daman, tapi 2000 tahun kan baca doang. Baca doang. Udah siap. Oke, Terhadap sekarang Daman. saya tanya balik. Oke. Saya tanya balik sekarang. Udah ya. Tunggu Edis tadi jawab. Silakan, dulu. lanjut. Kira-kira Lanjut. Edis tahu Tuhanin Daman nggak? Kira-kira 2000 tahun yang akan datang, kebetulan Edis hari ini lahir hari ini melihat Daman ya nggak bisa dituhanin beol sama. melihat kan 2000 tahun yang lalu. Enggak, ini cerita di sini. Ini Daman udah pusing nih bahasanya. Coba pelan-pelan dulu, pelan-pelan. Jangan tahan, tarik napas. Gini. Jangan kabur lo, tapi jangan kabur ya. Gini. Ya gimana? Mau lanjut diskusi apa selesai gitu aja? Ayo lanjut diskusi lah. Jangan putus asa gitu lah. Cup. Edis kan lihat Daman Ya. ya. Kebetulan kamu di 2025 bersama saya dan menyaksikan. Oke. Kamu pasti dapat esensi ataupun ketidaklayakan saya itu untuk disebut Tuhan, kan? Ya nggak pantas. Oke. Kebetulan hari inilah adanya Anda. Kalau 2000 tahun yang akan datang Anda ada, bukan sekarang. Ada tulisan yang mengatakan Daman membangkitkan orang mati. Daman adalah Tuhan. Daman adalah Tuhan yang lahir di negeri Indonesia. Saya Tuhan bukan bagi Edis kira-kira di sana. Ya tergantung saya percaya nggak. Kalau Nah. Daman ya saya nggak percaya. Alasan Orang Edis nggak ada bukti-buktinya, Iya. nggak ada Alasan literaturnya, Edis nggak ada tidak kesaksian percaya. para saksi mata. Yang ngapain saya percaya? Itu alasan itu sama kayak begini Daman. Itu sama kayak begini. Itu contohnya itu kena kepada diri kamu sendiri. Ada seseorang bertapa di Gua Hira, namanya Muhammad. Kemudian Muhammad ini dia nggak bikin Tuhan baru. Dia itu membuat Tuhannya orang-orang Quraisy itu jadi Tuhan di Bible. Itu yang jadi masalah. Di Bible, di dalam agama Yahudi, Dis gue udah gak sanggup. Gue kalah. lari kan, lari. Gue kalah deh. Lari. Memencet tombol lari. Detik-detik Daman memencet tombol lari. Pencet 1, Gue kalah. 1, 2. Jawaban gue nggak bisa. Nggak Putus bisa. asa. Apa namanya tuh? Oke, jadi Tuhan yang dipromosikan Muhammad itu bukan Tuhannya orang-orang Quraisy. Tuhannya seluruh makhluk. Gue udah nyerah gimana nih? Nggak bisa ini gue udah nyerah. Oke, orang-orang Quraisy menyembah Allah nggak mereka? Beribadah kepada Allah nggak? Nggak menyembah Allah. Nggak menyembah Allah. Jadi kenapa di dalam Al-Quran dikatakan jika kamu katakan kepada mereka orang-orang Quraisy itu, ya kan? Siapakah pencipta langit dan bumi? Mereka akan menjawab Allah, betul nggak? Lu selebrasi dulu, lu udah menang. Oke? Lu selebrasi. Lu udah menang. Oke lah, karena Daman sudah pucet. Ya, udah Lu sekarang selebrasi dulu. Lu udah menang. Oke lah Daman, ya. Terima kasih Daman. Kita Tapi diskusi tolong ya. Nah, gini, next Oke, kita udah diskusi. kapok, udah kapok. Diem dulu, gua ngomong dikit. Oke, next kita diskusi lagi, kita nyari tema. Tenang, di akhir debat gua akan selalu ngaku kalah, tenang. Oke, itu jaminan buat lu. Lapor Juma nanti dia. Nah, ini Dis, satu freelance, apa namanya itu bilang, bintang 5 buat lu. Apa bintang 5-nya? Setiap lu debat sama gua, akhir daripada debat, gua selalu ngaku kalah. Oke? Oke? Ya?
Berarti, Oke. kita Oke lah. nanti debat lagi, kita atur tema. Oke lah. Setiap aku debat, aku akan bilang aku kalah. Oke lah. Dis? Gitu. Kira-kira ada kitab suci nggak, Dis? Gimana teman? Kitab suci ke depannya. Oke, besok boleh. Nah, Oke, besok terima kasih. Idul Fitri, Dis, gini. Nggak, gue langsung diskusi. Kalau seandainya Idul Fitri, lah, apa namanya itu silaturahmi dan segalanya. Oke? Kalau seandainya Emang boleh menjadi muslim di detik yang sama tidak memusuhi Yahudi dan Nasrani? apanya? Dan mungkinkah seseorang menjadi Islam tapi di detik yang sama dia bersahabat dengan Yahudi dan Nasrani? Oke, Mungkin ketika nggak? apa namanya? Kapan bersahabat? Tadi katanya silaturahmi, Gini. bersahabat. Dis, Kamu Zimmi. tuh dilarang bersahabat dengan Yahudi dan Nasrani. Makanya mustahil seseorang jadi Islam di detik yang sama tidak membenci Yahudi dan Nasrani, Daman. Dis. Zimmi. Gimana sih? Nggak, gini. Kamu tahu definisi kafir zimmi dan harbi nggak? Nggak ada itu di Quran. Ya udah. Kalau nggak tahu ya udah saya kalah lagi. Kalau nggak tahu saya kalah lagi. Ya, 2-0. Memang di dalam gini, berhubung Al-Quran tidak lengkap, tidak merinci, maka kalian buat rincian. Ada kafir zimmi, yaitu kafir yang tidak mengganggu umat muslim. Ada kafir harbi, yaitu kafir yang memerangi umat Islam, yang seperti inilah yang wajib diperangi gitu. Karena kalian udah nggak puas, kalian itu nggak puas dengan Al-Quran. Al-Quran ini apa ini nggak penjelasannya nggak lengkap, udah bikin aja kafir zimmi, kafir harbi, itulah kalian bikin. Makanya saya bilang orang Islam, teman gini ya, Daman. Kalian itu walaupun di Quran dikatakan Quran ini menjelaskan, Gitu aja teman-teman, gak ada cara lain. Ya biar yang ngomong lah. Gak ada cara. Gak tahu cara kita jelasin gimana. Yang saya kasih itu permainan data. Dari tadi data dan data. Main di data saja. Ya kan? Bukan data, sistem pikir. Ya kan? coba Sistem pikir. Nah, jangan lemes gitulah, Daman. nggak gitu. Kaum muslimin, lihat ini Daman jagoan kalian ini, Al-Mantiki ahli mantik. Dia sudah garuk-garuk kepala. Dia udah garuk-garuk, udah pusing dia. Dis, Yo. dis. Ini Andaikan kayak Rizal dia udahan. Dis gini. Yo, gimana? Gimana? Gua anggaplah lu guru gua sekarang. Oke, Ya, bagus. Gua tanya Bagus. nih, apa potensi ketika dirunutkan kafir harbi dan zimmi dan jikalau tidak dirunutkan? Supaya merincikan macam-macam kafir karena Al-Qur'an nggak lengkap. Bukan gitu. Karena harus membeda-bedakan. Walaupun Quran tidak membeda-bedakan. Gini. Oke, ini Al-Quran nih. Oke, nggak menjelaskan klasifikasi kafir nih. Oke, Nabi Muhammad menjelaskan. Oke, kita anggap nih. Oke, kita anggap. Bukan Muhammad yang menjelaskan. Orang yang membawa-bawa nama Muhammad bahwa Muhammad menjelaskan itu. Gitu, isi hadis tuh kayak begitu, membawa-bawa nama Muhammad padahal Muhammad gak pernah ngomong gitu. Lanjut. Andaikan kafir harbi dan kafir zimmi ini tidak dirunutkan, apa yang terjadi? Maka semua kafir harus dibantoy. Oke, terjadi nggak sekarang? Karena umat muslim gak percaya Al-Quran. Gimana sih? Dibilang berkali-kali, Daman gak nyambung. Gini loh, karena kalian itu, akal kalian itu ketika baca Quran, ini gak masuk akal. Masa semua kafir harus dibantoy? Ini gak masuk akal ini. Soalnya saudara saya kafir tapi dia baik. Jangan berarti harus kita karang nih. Berarti kafir zimmi, berarti boleh karena dia hidup berdampingan. Karena ada saudara gue yang kafir. Kemudian kafir harbi. Nah, ini dia kafir yang harus diperangi, namanya kafir. Makanya saya bilang, kenapa itu terjadi? Karena kalian udah mulai pusing dengan agama kalian.
Berarti esensi tadi udah kita diskusikan. Lu nggak mau terima juga nggak apa-apa. Insya Allah ya, insya Allah iman teman-teman lu yang nonton lu makin kuat karena lu tepuk tangan buat Edis. Udah itu. Oke, Damar putus asa. Oke, mau lari? Tendensi saya cuma penonton, bukan Anda. Oke, Tapi mau saya lari ya? sampaikan kebenaran, nggak, saya sampaikan kebenaran. Ke Anda nggak mau terima, serah antum. Oke. Next kita bahas masalah kitab suci lah. Oke, baik. Damar sudah berarti putus asa. saya kabur, saya kalah. Oke. Saya kabur, saya kalah. Oke. Oke. Damar sudah mengakui ya, dia kabur, dia kalah. Nasihat saya buat Anda. No, kabur kalah kok nasihat. Enggak. Nasihat saya buat Anda, tetaplah seperti itu pemikirannya selamanya sampai harus seperti itu. Oke? Jadi gini, janji dulu Dis. Pemikiran kamu harus seperti itu sampai kamu mati. Janji? Iya dong, karena saya sudah tahu kebenaran. Apa yang kalian lakukan itu, Ini yang apa yang kalian kerjakan itu sudah saya bongkar di sini. Cuman masalahnya kalian berbelat-belit. Yang ini saya betul nih ya. Awas saja berubah pikiran lu, harus kayak gini selamanya. Setiap diberitahukan Anda sedikit tidak Daman. menerima. Oke, Ini sedikit nih. Kenapa? Apa pesanmu untuk Nandar, untuk teman-teman Muslim yang berbelat-belit tidak mengakui Muhammad sebagai Robnya? Apanya? Pesan saya gini, Nandar ketika saya tanya, Nandar, apakah Muhammad itu Robnya umat Muslim? Dia bilang tidak, katanya. Apa pesanmu kepada dia? sama semuanya saya berpesan, ilmu Islam itu luas. Ya, ilmu itu Islam itu luas, dan secara keilmuan Islam, apa namanya itu ya? Muhammad adalah Rob. Bukan, jangan langsung justifikasi. Karena gimana ya? Perbedaan ya Dis ya, perbedaan ya. Kami itu wajib tahu bahasa asli. Dan kemudian mekanisme dalam bahasa asli itu harus tahu. Jadi Nandar nggak paham bahasa asli ya? Bisa kita bilang seperti itu. Oke. Dengar Bahasa asli Nandar, itu. kamu tidak mengerti bahasa asli menurut Bentar lagi ini Dapat bakal Al-Mantiki. direkam, dikasih nama. Ya, lo benar kan? Dengar. Berarti menurut kamu, oke. Gini, apa yang hak, Karena apa yang batil, konsekuensi kamu harus bahasa- tegaskan. Setuju kan? Karena konsekuensi bahasa Arab itu kan ada tawatu'un, tasyakukun, takhallufu, wa istiraku, wangsu, taradufu. Tidak bisa kita bantah teman-teman. Daman bukan tidak memiliki kekurangan. Bang Nandar bukan tidak memiliki kekurangan. Bang Zuma bukan tidak memiliki kekurangan. Maka kami saling menutupi. Ustadz Wafi karya dalam literasi, saya kaya dalam filsafat Islam, Bang Zuma karya masalah biblical. Artinya apa? Kami tidak memungkiri ada lubang yang harus ditutupi oleh teman kami. Nah, untuk menunjukkan apa? Lubang-lubang yang harus ditutupi bukanlah sebuah kekurangan. Karena kelebihan daripada Bang Nandar nggak bisa saya imbangi. Oke, baik. Mungkin ada kelebihan daripada saya yang nggak bisa mereka imbangi. Oke. Itu menunjukkan apa? Tapi kamu sudah mengakui. Oke. Tapi dalam masalah Rob ini kamu sudah mengakui bahwa kenapa Nandar tidak mengakui bahwa Muhammad Rob karena dia kurang literasi atau kurang memahami bahasa Arab. Betul? Setuju. Kamu Nandar dengar ya Nandar ya, karena kamu nggak paham bahasa Arab. Tuh kan dia ngomong sendiri loh. Oke, sekarang namanya itu kan umat Muslim kan jadi saksi ya di bawah ya. Bahwa seperti tadi, misalnya saya ditanyakan masalah Ibrani, saya kalah sama Nandar. Saya sama Bang Nandar saya kalah, saya nggak bisa apa-apa. Tapi masalah Rob dia kalah ya. Masalah Rob bukan soal kalah-kalahan, Dis. Tapi masalah Rob Nandar nggak mengerti ya. Lebih ke ranah musyawarah yang belum disepakati itu doang. Nah, makanya saya bilang, sudah tahun 2025 mereka belum tahu Muhammad Rob atau bukan. Satu bilang Rob, satu bilang bukan. Saran saya gimana kalau umat muslim ada konsili? Gimana kalau umat muslim ada konsili Jakarta, seluruh umat muslim di seluruh dunia konsili atas pernyataan, atas pertanyaan-pertanyaan orang-orang Kristen, apakah Muhammad itu Rob atau tidak? Jawabannya iya atau tidak nih? Rob.
Nah, kenapa sebagian umat muslim nggak mengiyakan bahwa Muhammad Rob? Kurang tahu yang namanya ilmu mantik dalam Islam. Mereka kurang memahami bahasa Arab. Kurang memahami mantik. Oke, kurang memahami mantik atau logika ya. Mantik itu kan logika. Betul? Betul? Oke. Nah, sekira-kira kalau konsili tahun 2025 untuk ditentukan Muhammad ini Rob atau tidak, maka kira-kira hasil dari konsilinya gimana? Oh. Rob. Oke, teman-teman ya. Jadi 9.000 orang menyaksikan nih, 9.800 di TikTok dan berapa orang di YouTube ini? Ada 2.600 di YouTube saya ya. Saksikanlah oleh kalian bahwa Daman Kan boleh, Dis? Enggak, satu pertanyaan. sebentar. Bahwa Daman menginginkan Soal konsili agama. Dis, konsili 2025 untuk ditentukan bahwa Muhammad Robnya umat Islam. Dengar teman-teman. Dis. Oke, satu pertanyaan, bukan ke Kristen, bukan ke Islam. Silakan. Kalau orang Indonesia bersatu dan kemudian membangun sebuah kesepakatan, musyawarah, konsili orang Indonesia, kira-kira arti kepala yang sebenarnya apa? Arti kepala yang sebenarnya, kepala itu bisa atas dari Kalau tubuh, bisa belum badan. sepakat. Kalau bisa belum sepakat. Nggak ada yang nggak sepakat arti kepala. Semua udah sepakat. Nggak perlu lagi ada konsili. Orang Indonesia, contoh gini, dibilang kepala daerah diartikan pemimpin, dibilang kepala gua pusing diartikan organ tubuh, kan beda nih maknanya nih. Oke, kira-kira orang Indonesia ketika kemudian duduk rapat menyimpulkan arti kepala itu apa sebenarnya? Arti kepala. Arti kepala kalau membicarakan masalah anggota tubuh Kenapa ada kata adalah kalau artinya kata kesepakatan tadi? Arti sepakat. perasaan orang Indonesia nggak ada yang berdebat soal kepala. Oke. Gimana? Masalahnya umat Muslim yang berdebat. Gini Daman. Ada nggak orang Indonesia yang nggak setuju bahwa arti kepala itu bisa pemimpin, arti kepala itu bisa bagian atas tubuh? Ada nggak orang Indonesia yang nggak setuju dengan itu? Ada nggak?